Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama saya Haikal Diarahmana Putra dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin angkatan 2018. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton yang video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang melanda saat ini. Pada kali ini saya akan coba mempresentasikan sebuah PowerPoint saya yang gunanya untuk memenuhi tugas di mata kuliah perlakuan panas yang dosen pengampunya itu Pak Haris Abizar. Nah, definisi perlakuan panas itu seperti apa? Nah, yang nanti saya akan coba jelaskan tentang definisi perlakuan panas. Nah, yang kedua ini materinya tersebut, yang kedua ini adalah sifat-sifat logam. Sifat-sifat logam juga kalian sudah pada tahu kan? Nah, kalau misalkan belum tahu, saya akan coba menjelaskannya. Yang keempat itu struktur mikro perlakuan panas. Pasti kalian pada tahu kalau misalkan yang mengambil mata kuliah ini khususnya jurusan teknik ya. Nah, yang terakhir itu perubahan perlakuan panas. Lanjutkan saja, kita coba menjelaskan tentang definisi perlakuan panas. Nah, definisi perlakuan panas itu seperti apa sih? Nah, yaitu salah satu proses untuk mengubah struktur logam dengan jalan memanaskan spesimen pada elektrik clearance tunggu pada temperatur kristalisasi selama periode waktu tertentu. Kemudian didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, garam, oli, dan solar yang masing-masing mempunyai kerapatan pendinginan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada lagi nih definisi perlakuan panas itu. Nah, ini hampir sama sih kayak tadi, tapi mungkin ini bisa menambahkan yang tadi. Nah, apa sih perlakuan panas? Perlakuan panas adalah proses kombinasi antara proses pemanasan atau pendinginan dari suatu logam atau panduannya dalam keadaan padat untuk mendaratkan sifat-sifat tertentu. Untuk apa? Untuk mendapatkan hal maka kecepatan pendinginan dan batas temperatur sangat menentukan. Selanjutnya, sifat-sifat logam. Pasti kalian pada tahu sendiri lah sifat-sifat logam itu seperti apa. Nah, sifat logam itu pada umumnya kekerasan. Kekerasan itu artinya logam itu tidak mudah dipatahkan, tidak mudah, pokoknya yang sifatnya itu keras. Nah, yang kedua itu kekuatan. Nah, maksud ini kekuatan ini adalah logam itu memiliki daya tahan menopang benda lainnya. Ya kan, seperti contohnya logam ini kayak besi dan lainnya lah tuh. Yang ketiga ini keuletan. Maksud dari keuletan ini adalah logam itu tidak mudah, pokoknya kuat, tidak mudah. Yang keempat ini ketangguhan, hampir sama kayak sendiri. Nah, yang kelima ini mampu dibentuk. Maksudnya mampu dibentuk adalah logam ini bisa dipanaskan, terusnya disesuaikan dengan cetakan, lalu bisa dibentuk. Nah, makanya disebut itu mampu dibentuk. Selanjutnya, proses perlakuan panas. Apa sih arti proses perlakuan panas itu? Nah, artinya adalah proses pemanasan dan pendinginan material yang terkontrol dengan maksud merubah sifat fisik untuk tujuan tertentu.
Nah, proses perlakuan panas itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah casting, tempering, proses processing. Casting ini adalah merupakan istilah untuk menyebut benda cor untuk produk hasil pengecoran logam. Selanjutnya itu ke tempering. Tempering ini adalah proses perlakuan panas di mana sebelumnya sudah dilakukan proses hardening dan normalizing pada baja. Yang terakhir tuh proses processing. Nah, selanjutnya proses heat treatment atau proses perlakuan panas. Nah, ada 3 juga prosesnya. Yang tadi sih hanya menambahkan saja yang seperti yang tadi. Yang pertama itu adalah pemanasan material sampai suhu tertentu dengan kecepatan tertentu pula. Yang kedua adalah mempertahankan suhu untuk waktu tertentu sehingga temperaturnya merata. Yang ketiga adalah pendinginan dengan media dingin, air, oli, atau udara. Nah, di sini kita bisa lihat kurva atau proses-proses ini ada di sini. Sudah jelas kan. Selanjutnya, struktur mikro perlakuan panas. Struktur mikro perlakuan panas ini dibagi adalah 4. Yang pertama adalah austenitide, yang kedua cinematicide, yang ketiga variate, yang keempat perlite. Strukturnya itu adalah austenite. Austenite itu apa sih? Pasti bertanya-tanya dong. Nah, adalah larutan pada karbon bebas, ferit, dan besi dalam besi gamma. Cemented itu tadi bahasa Inggris ya, yang tadi cemented kan. Jadi ini bahasa Indonesianya adalah senyawa kimia karbon dengan besi dan dikenal sebagai karbida Fe3C. Ferit adalah nama yang diberikan untuk kristal besi yang lunak dan ulet, pendinginannya lambat dari baja karbon rendah di bawah suhu kritis, menghasilkan struktur ferit. Ferit itu tidak mengeras bila tidak didinginkan dengan cepat. Nah, perlite itu apa sih? Perlite itu adalah panduan eutekoid dari ferit dan cemented. Jadi ferit dan cemented itu bergabung yang dinamakan menjadi perlite. Nah, selanjutnya perubahan perlakuan panas. Nah, apa sih itu annealing? Apa sih hardening? Apa sih normalizing? Apa sih tempering? Dan apa sih austempering? Pasti kalian bertanya-tanya, kan? Sama, sebenarnya saya juga tidak tahu yang pastinya, tetapi saya akan coba menjelaskan semampu saya, setahu saya tentang perubahan perlakuan panas tersebut. Dan annealing. Nah, annealing itu adalah proses pemanasan material sampai temperatur austenite, lalu ditahan beberapa waktu, kemudian pendinginannya dilakukan perlahan-lahan di dalam cungkup. Yang didapat dari proses ini adalah sebagai berikut. Ya. 1. Menurunkan kekerasan. 2. Menghilangkan tegangan sisa. Yang ketiga, memperbaiki sifat-sifat mekanik. Yang keempat, memperbaiki mampu mesin dan mampu membentuk. Yang kelima itu adalah menghilangkan terjadinya retak panas. Nah, contoh annealing ini dipakai dalam bidang pemeliharaan tabung gas LPG yang 3,5 kg, 55 kg dan 12 kg dan 50 kg. Nah, annealing ini caranya kan biasanya nih tabung yang bocor dilas terlebih dahulu yang bocornya tersebut. Nah, biasanya kan kalau dilas itu masih ada muncul tambelan gitu. Agar tabung gas itu
tidak ada tambelannya lagi, jadi lasannya itu menyatu dengan tabung dan tidak bocor lagi, maka dilakukan proses annealing. Jadi annealing itu adalah proses penyatu, gunanya di dalam tabung gas itu penyatuan tabung agar tabung tersebut itu menyatu dan tidak bocor lagi. Nah, selanjutnya hardening. Apa itu hardening sih? Jadi perlakuan panas terhadap logam dengan sasaran meningkatkan kekerasan alami logam. Perlakuan panas menuntut pemanasan benda kerja menuju suhu pengerasan, jangka waktu penghentian yang memadai pada suhu pengerasan dan pendinginan. Berikut ini secara cepat dan kecepatannya pendinginan yang kritis. Nah, hardening ini dipakai agar bisa pemanasan, logam dipanaskan agar bisa membentuk sesuatu. Nah, selanjutnya normalizing. Nah, normalizing itu apa sih? Sama nih, jadi perlakuan panas di sekitar 40 derajat Celcius di atas batas kritis logam kemudian ditahan pada temperatur untuk masa waktu yang cukup, kemudian didinginkan dengan udara. Ingat, didinginkan dengan udara. Hal ini bisa menghasilkan temperatur logam terjaga untuk sementara waktu sekitar 2 menit per milimeter dari ketebalan tidak melebihi temperatur kritis lebih dari 50 derajat Celcius. Struktur yang diperoleh dalam proses ini adalah perlit. Nah, tadi kan kalian sudah tahu sendiri itu perlit itu apa kan? Nah, dan perlit brown ferrit atau perlit brown cemented. Nah, ini jadi gabungan gini loh. Nah, normalizing itu seperti itu. Tempering. Nah, tempering tadi udah saya jelaskan sekilas. Ini hanya untuk tambahannya saja. Pas itu, yaitu di mana logam yang tidak dikeraskan dipanaskan sampai temperatur di bawah titik kritis, kemudian ditahan dalam waktu yang secukupnya pada temperatur ini, kemudian didinginkan secara perlahan-lahan. Tujuannya adalah struktur mengurangi internal stres dan menstabilkan struktur dari logam. Selanjutnya, austempering. Nah, proses perlakuan panas isotermal yang menghasilkan struktur mikro berupa bainit. Austempering ini dilakukan dengan cara memanaskan baja sampai berbentuk austenit, kemudian dicelup ke dalam garam cair salt bath pada suatu suhu di atas suhu terbentuknya martensis. Nah, ditahan beberapa lama kemudian didinginkan di udara. Nah, kalian sudah pada ngerti atau belum? Nah, kalau misalkan sudah pada mengerti, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak mengerti, boleh ditanyakan di komen, like, and subscribe di bawah ini kan. Ya, kalau misalkan ada kebingungan, tanyakan saja. Nah, saya juga manusia. Kalau misalkan saya ada salah, kasih tahu di channel, di kolom komentar kalian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.